ruang sidang. Hadirin dengan diharapkan untuk berdiri. Silakan duduk. Sidang gugatan kontestasi dengan registrasi perkara nomor 177-D/P/2025 Bekasi antara Yu Kaiwan PT Wahtech Indonesia selaku penggugat melawan PT Cradle Mountain Indonesia selaku tergugat pada hari Senin 26 Mei 2025 akan segera dimulai. Sidang gugatan Wan Prestasi dengan registrasi perkara nomor 177-G/P/2025-PN-Bekasi antara Yu Kaiwan PT Wahtech Indonesia selaku penggugat melawan PT Cradle Mountain Indonesia selaku tergugat pada hari Senin 26 Mei 2025 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Benar saudara penasihat hukum merupakan kuasa dari penggugat penggugat? Benar, Yang Mulia. Benar saudara penasihat hukum merupakan kuasa dari tergugat? Kalau begitu silakan saudara menunjukkan kartu advokat dan surat kuasa saudara. Agenda persidangan hari ini adalah perdamaian. Bagaimana saudara kuasa hukum penggugat? Apakah tidak sebaiknya Anda mempertimbangkan kembali penyelesaian masalah Wan Prestasi ini dengan jalan mediasi? Bersama klien dari kuasa hukum tergugat mengingat adanya hubungan persaudaraan antara masing-masing pihak. Kami sudah mencoba berkali-kali menempuh jalan musyawarah, tetapi sampai sekarang masih belum dapat dicapai kesepakatan. Bagaimana saudara kuasa hukum tergugat? Apakah saudara juga mempunyai keinginan yang sama dengan klien yang kuasa hukum penggugat? Apakah tidak sebaiknya diselesaikan dengan jalan damai saja? Ya, majelis, kami terus berupaya untuk melakukan perdamaian, tetapi mohon dengan segala hormat agar persidangan dilanjutkan. Baik, sebelum perkara ini diperiksa dan diputus oleh pengadilan, saudara akan saya beri kesempatan untuk melakukan perdamaian. Penasihat hukum penggugat dan penasihat hukum tergugat saya beri kesempatan selama 7 hari untuk menyelesaikan perkara ini secara damai. Bagaimana PH penggugat? Kami setuju, Yang Mulia. Bagaimana saudara PH tergugat? Kami setuju, Yang Mulia. Tanggal berapa 10 hari dari sidang dari sekarang, Pak Nitra? Hari Kamis tanggal 5 Juni 2025. Baik, untuk itu sidang ditunda selama 10 hari dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal 5 Juni 2025 untuk memberikan kesempatan kepada penggugat dan tergugat melakukan perdamaian. Kepada para pihak atau kuasa hukumnya diperintahkan untuk menghadap sidang pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan. Tanpa surat panggilan dari pengadilan, sidang dinyatakan ditutup. Oke, maka memasuki ruang sidang. Hadirin diharap berdiri. Ya, silakan duduk. Sidang gugatan Wan Prestasi dengan registrasi perkara nomor 177-G/2025-PN Bekasi antara Yu Kaiwan PT Wahtech Indonesia selaku penggugat melawan PT Cradle Mountain Indonesia selaku tergugat pada hari Kamis 5 Juni 2025 akan segera dimulai. Apakah saudara kuasa hukum penggugat siap melanjutkan persidangan? Siap, Yang Mulia. Kuasa hukum tergugat? Siap, Yang Mulia. Baik, sidang gugatan Wan Prestasi nomor register perkara nomor 177-PDT-G/2025-PN-Bekasi antara Yu Kaiwan PT Wahtech Indonesia selaku penggugat melawan PT Cradle Mountain Indonesia selaku tergugat pada hari Kamis 5 Juni 2025 dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah selama 10 hari ini sudah tercapai perdamaian? Belum, Yang Mulia. Untuk itu kami mohon sidang tetap dilanjutkan, Yang Mulia. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah selama 10 hari sudah tercapai perdamaian? Belum, Yang Mulia. Kami juga mohon agar sidang tetap dilanjutkan. Baik, agenda persidangan hari ini adalah pembacaan surat gugatan dari penasihat hukum penggugat. Penasihat hukum penggugat sudah siap dengan gugatannya? Siap, Yang Mulia. PH tergugat, apakah sudah menerima salinan gugatannya? Sudah, Yang Mulia.
Baiklah kalau begitu, penasihat hukum penggugat silakan dibacakan. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bekasi di Bekasi, perihal gugatan perdata wan prestasi yang bertanda tangan di bawah ini nama Yu Kaiwan, jabatan Direktur Perusahaan PT Wahtek Indonesia, alamat Puri Indah Financial Tower lantai 602, Puri Lingkar Dalam Blok T nomor 8, Jalan Puri Indah Raya, Kembangan Selatan, Jakarta Barat. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Mei 2025, advokat pada Hamid Dwi Hudaya HDH Love Office beralamat di Jalan Eka Desa nomor 3A, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan. 12870. Penggugat melawan PT Cradle Mountain Indonesia, alamat Jalan Pangkalan 1B, Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Tergugat Posita 1. Penggugat adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan perdagangan bahan-bahan biji plastik, kimia, konstruksi, dan kertas di seluruh Indonesia. 2. Pada 11 Desember 2019, tergugat memesan semen jenis ABS SV0157 sebanyak 10.000 kg seharga 30.000 per kilogram, total 330 juta dengan pembayaran 45 hari sejak invoice, belum termasuk PPN 10%. 3. Pada 22 Januari 2020, tergugat kembali memesan semen jenis Lotte PCSC 1100 UL 1000 kg dan Zisloy PA6 BF 160B5 Black 500 kg sesuai purchase order nomor CM 20010003. Pesanan-pesanan tersebut telah dipenuhi dan dikirim oleh penggugat dalam beberapa tahap dengan rincian pengiriman dan tagihan atau invoice sebagai berikut. 6 Februari 2020, 2000 kg, invoice 66 Januari 2020, tergugat memesan dan menerima semen jenis Lotte PCSC 1000 kg dan Zisloy PA6 Compound Black 500 kg, invoice 60.775.000. 6. Total tagihan seluruhnya pengiriman 411.400.000. 7. Penggugat telah membayar PPN untuk setiap tagihan. 8. Tergugat tidak membayar seluruh tagihan meski telah melewati 45 hari dari tanggal invoice dan sudah beberapa kali ditagih. 9. Tergugat telah wan prestasi dan merugikan penggugat sebesar 411.400.000. 10. Akibat wan prestasi penggugat mengalami kerugian modal kerja, terutama di masa krisis COVID-19. Wajar jika penggugat meminta ganti rugi bunga 5% per bulan dari jumlah terutang sejak jatuh tempo pembayaran invoice hingga pelunasan. 11. Untuk mengurus gugatan ini, penggugat menggunakan jasa pengacara dengan honor 50 juta yang patut dibebankan kepada tergugat. 12. Penggugat berhak mengajukan permohonan sita jaminan atas harta milik tergugat selama proses pemeriksaan gugatan. 13. Mengingat gugatan didukung bukti kuat dan utang dagang harus segera dibayar, penggugat mohon agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski tergugat mengajukan upaya hukum. Dasar hukum. A. Pasal 1234 KUH Perdata, tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Tergugat telah lalai dalam memenuhi kewajiban memberikan sesuatu dan berbuat sesuatu, yaitu menyerahkan rumah sesuai spesifikasi dan tepat waktu. Pasal 1238 KUH Perdata, debitur adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau akta jenis telah dinyatakan lalai atau dengan lewatnya waktu yang ditentukan untuk memenuhi kewajiban. Tergugat dianggap lalai secara hukum karena telah diberikan kesempatan melalui somasi atau teguran hukum tetapi tidak juga melaksanakan kewajibannya. C. Pasal 1243 KUH Perdata, penggantian biaya rugi dan bunga disebabkan oleh tidak dipenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan apabila si debitur setelah dinyatakan lalai tetap lalai memenuhinya. Dengan adanya wan prestasi dan lalai yang terbukti, penggugat berhak atas ganti rugi. D. Pasal 1338 KUH Perdata, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian jual beli rumah yang ditandatangani para pihak adalah sah dan mengikat, sehingga pelanggaran atasnya merupakan pelanggaran hukum perdata. Petitum. Berdasarkan uraian di atas, penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi untuk memutuskan: 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang sudah ditetapkan dan dilaksanakan. 3. Menyatakan tergugat terbukti telah melakukan prestasi karena tidak membayar utang dagang kepada penggugat sebesar 411.400.000. Menghukum tergugat untuk membayar utang kepada penggugat sebesar 411.400.000 seketika dan sekaligus
ditambah bunga 5% per bulan dari jumlah terutang. Terhitung sejak jatuh tempo setiap invoice hingga tanggal pelunasan, yaitu 66 juta sejak 22 Maret 2020, 83.325.000 sejak 4 April 2020, 66 juta sejak 23 April 2020, 135.300 sejak 8 Mei 2020, 60.775.000 sejak 9 Maret 2020. Menghukum tergugat membayar biaya jasa pengacara 50 juta kepada penggugat, menyatakan putusan dapat dijalankan lebih dahulu meskipun tergugat mengajukan upaya hukum. Menghukum tergugat membayar seluruh biaya perkara apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aqua ad bono. Baik, saudara tergugat, apakah saudara mengerti akan surat gugatan saudara penggugat? Mengerti yang mulia. Apakah saudara tergugat sudah siap akan jawaban gugatan dari penggugat? Kami mohon. Baik, kami beri waktu untuk mempersiapkan jawaban gugatan dalam waktu 7 hari dari sekarang. Bagaimana saudara kuasa hukum penggugat, apakah Anda setuju? Setuju yang mulia. Bagaimana saudara kuasa hukum tergugat, apakah Anda setuju? Setuju yang mulia. Tanggal berapa 7 hari dari sekarang, Panitra? Tanggal 12 Juni 2025 yang mulia. Baik, untuk itu sidang ditunda selama 7 hari dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal 12 Juni 2025 untuk memberikan kesempatan kepada tergugat untuk mempersiapkan jawaban gugatan. Kepada para pihak atau kuasa hukumnya diperintahkan untuk menghadap sidang pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa surat panggilan dari pengadilan. Sidang dinyatakan ditutup. Sidang gugatan manifestasi perkara berisikan Undang 177 garis miring PDT sub G garis miring 2025 garis miring PN Bekasi pada hari Kamis 5 Juni 2025 ditunda. Majelis hakim dipersilakan menjalankan ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Akan memasuki ruang sidang, hadirin diharap berdiri. Ya, silakan duduk. Sidang gugatan manifestasi nomor register perkara nomor 177 garis miring PDT huruf G garis miring 2025 garis miring PN Bekasi antara Yui Kaiwan PT Wahtek Indonesia selaku penggugat melawan PT Cradle Mountain Indonesia selaku tergugat pada hari Kamis 12 Juni 2025 akan segera dimulai. Apakah saudara hukum penggugat siap melanjutkan persidangan? Siap yang mulia. Kuasa hukum tergugat? Siap yang mulia. Baik, sidang gugatan wan prestasi nomor register perkara nomor 177 garis miring PDT titik G garis miring 2025 garis miring PN Bekasi antara Yu Kaiwan PT Wahtek Indonesia selaku penggugat melawan PT Cradle Mountain Indonesia selaku tergugat pada hari Kamis 12 Juni 2025 dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah selama 7 hari ini sudah tercapai perdamaian? Belum yang mulia. Untuk itu kami mohon sidang tetap dilanjutkan. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah selama 7 hari sudah tercapai perdamaian? Gimana? Belum yang mulia. Baik, agenda persidangan hari ini adalah pembacaan surat jawaban gugatan dari penasihat hukum tergugat. Penasihat hukum tergugat sudah siap dengan jawaban gugatannya? Sudah yang mulia. Baiklah, kalau begitu penasihat hukum tergugat silakan dibacakan. Mohon izin yang mulia. Jawaban atas gugatan dalam perkara wan prestasi nomor register perkara 177 dari PDT titik G garis 2025 garis PN Bekasi diajukan oleh kuasa hukum PT Cradle Mountain Indonesia kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi tempat. Dengan hormat, kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku kuasa hukum dari tergugat PT Cradle Mountain Indonesia dengan ingin mengajukan jawaban terhadap gugatan perdata wan prestasi yang diajukan oleh penggugat PT Wahtek Indonesia dengan uraian sebagai berikut. A. Eksepsi atau keberatan. 1. Eksepsi prematuritas gugatan. Gugatan yang diajukan penggugat adalah prematur karena tidak ada kesepakatan tertulis yang menjadi dasar hukum konkret atas jatuh tempo pembayaran, penghitungan bunga ataupun denda keterlambatan sebagaimana dicantumkan dalam petitum. Perikatan para pihak hanya berdasarkan purchase order atau PO dan invoice tanpa perjanjian jual beli sah secara formal sesuai pasal 320 KUH Perdata. 2. Eksepsi kurangnya pihak. Penggugat tidak menyatakan pihak ketiga yang turut serta dalam proses pemesanan dan pengiriman barang, misalnya ekspedisi atau vendor penyedia barang jika berbeda dari penggugat, padahal kemungkinan kerugian dan keterlambatan bisa timbul dari pihak ketiga tersebut. B.
Jawaban pokok perkara atau posita. 1. Tergugat tidak membantah adanya hubungan hukum jual beli namun menolak bahwa telah terjadi uang prestasi sebagaimana dituduhkan oleh penggugat. 2. Faktanya penggugat tidak mengirimkan seluruh barang sesuai pesanan secara tepat waktu sesuai dengan spesifikasi. 3. Tergugat telah menyampaikan keberatan atas tagihan kepada pihak penggugat baik secara lisan maupun tertulis. 4. Penggugat tidak menunjukkan bukti penerimaan barang yang ditandatangani oleh perwakilan sah dari tergugat secara menyeluruh. 5. Kerugian yang dialami oleh penggugat bukan akibat perbuatan tergugat melainkan karena kelalaian dan kurang profesionalnya penggugat sendiri. 6. Permintaan bunga 5% per bulan sangat tidak berdasar, tidak pernah disepakati sebelumnya dan melebihi batas kewajaran. C. Jawaban petitum. Terhadap seluruh petitum dalam gugatan penggugat, tergugat menyatakan menolak untuk seluruhnya dan memohon kepada majelis hakim agar 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya. 3. Menyatakan tergugat tidak terbukti melakukan non-prestasi. 4. Menyatakan tagihan yang diajukan oleh penggugat masih mengandung sengketa kuantitas dan kualitas barang. 5. Menyatakan petitum tentang bunga 5% per bulan sebagai tidak berdasar hukum. 6. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. 7. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian jawaban yang disampaikan untuk dipertimbangkan oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Atas perhatian dan keadilan majelis hakim kami ucapkan terima kasih. Hormat kami kuasa hukum tergugat PT Cradle Mountain Indonesia. Baik, saudara penggugat, apakah saudara mengerti akan jawaban gugatan saudara tergugat? Apakah saudara penggugat akan mengajukan replik atas jawaban gugatan yang telah disampaikan oleh PH penggugat? Baiklah, kami beri kesempatan untuk mempersiapkan replik dalam tenggang waktu 10 hari dari sekarang. Bagaimana saudara PH tergugat? Sepakat yang mulia. Baik, untuk memberi kesempatan saudara penggugat menyiapkan replik, maka sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali 14 hari dari sekarang. Tanggal berapa, Panitra? Tanggal 26 Juni 2025 ini. Baik, sidang hari ini ditunda sampai 2 minggu ke depan untuk memberikan kesempatan kepada kuasa hukum penggugat untuk membuat replik. Diperintahkan kepada para pihak atau kuasa hukumnya agar hadir pada hari tanggal yang telah ditetapkan tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditunda. Sidang perkara gugatan non-prestasi dengan registrasi perkara nomor 177-PDTG-2025-PN Bekasi pada hari Kamis 12 Juni 2025 ditunda. Majelis hakim dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimulai begini. Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin diharap berdiri. Silakan duduk. Sidang perkara non-prestasi nomor register perkara nomor 177-PDTG-2025-PN Bekasi antara Yui Kai Yuan PT Wahtek Indonesia selaku penggugat melawan PT Cradle Mountain Indonesia selaku tergugat pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2025 akan segera dimulai. Apakah saudara kuasa hukum penggugat siap menjalani persidangan? Siap, Yang Mulia. Kuasa hukum tergugat? Siap. Baik, sidang gugatan non-prestasi nomor register perkara nomor 177-PDTG-2025-PN Bekasi antara Yuka Yuan PT Wahtek Indonesia selaku penggugat melawan PT Cradle Mountain Indonesia selaku tergugat pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2025 dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah selama 10 hari ini sudah tercapai perdamaian? Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah selama 10 hari sudah tercapai perdamaian? Baik, agenda persidangan hari ini adalah pembacaan replik dari penasihat hukum penggugat. Pihak penggugat sudah siap untuk membacakannya? Siap, Yang Mulia. Baik, silakan penasihat hukum penggugat untuk membacakannya. Baik, izin yang mulia. Nomor perkara 177-PDTG-2025-PN Bekasi. Yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, dengan hormat kami kuasa hukum penggugat dari PT Wahtek Indonesia dalam perkara perdata nomor 177-PDTG-2025-PN Bekasi dengan ini menyampaikan replik terhadap jawaban tergugat sebagai berikut. 1. Bahwa pada prinsipnya penggugat menolak seluruh dalil dalam jawaban tergugat sepanjang tidak diatur secara tegas oleh penggugat dalam replik ini dan tetap pada seluruh dalil gugatan yang telah diajukan pada tanggal 15 Mei 2025.
Kedua, bahwa mengenai dalil tergugat yang menyatakan bahwa tidak ada uang prestasi karena barang belum diterima tidak sesuai, hal tersebut sama sekali tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Karena yang pertama, seluruh pesanan dari tergugat telah dikirimi sesuai purchase order (PO) dan dicatat melalui delivery note dan invoice yang telah ditandatangani oleh pihak tergugat. Kedua, pengiriman telah dilakukan secara bertahap dan didukung dengan dokumen pengiriman dan faktur pajak yang sama sebagai bukti nyata telah diterimanya barang oleh tergugat. Yang ketiga, tergugat tidak pernah mengajukan keberatan tertulis atau isi atau kuantitas barang baik setelah pengiriman maupun setelah dikirim somasi sebanyak 2 kali. Yang keempat, bahwa dalil tergugat mengenai kualitas barang juga baru dikemukakan di persidangan bukan pada saat barang diterima, sehingga dapat dianggap sebagai dalil rekayasa untuk menghindari pembayaran. Yang ketiga, bahwa sesuai dengan pasal 1238 dan pasal 1243 KUH Perdata, tergugat telah lalai memenuhi kewajiban setelah diberikan peringatan mulai somasi 1 dan 2 tertanggal 10 Juni 2020 dan 24 Juli 2020. Bukti somasi ini telah dilampirkan pada sebagai alat bukti P8 dan P8A. Yang keempat, bahwa kerugian tergugat yang muncul akibat kelalaian tergugat telah nyata, yaitu yang pertama, total tagihan sebesar Rp411.400 tidak dibayarkan hingga saat ini. Yang kedua, keterlambatan pembayaran tersebut menyebabkan terganggunya arus kas dan modal kerja penggugat khususnya pada masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, penggugat menuntut bunga 5% per bulan sebagai kompensasi kerugian finansial sebagaimana wajar dan patut menurut hukum. Yang kelima, bahwa biaya jasa kuasa hukum sebesar 50 juta patut dibebankan kepada tergugat karena penggugat harus menyewa jasa hukum untuk memperjuangkan haknya akibat kelalaian tergugat. Yang keenam, bahwa permohonan sita jaminan eksekusi serta pelaksanaan putusan secara serta-merta adalah sah dan beralasan mengingat gugatan ini didukung oleh dokumen-dokumen kuat dan rinci. Kesimpulan, satu, menyatakan bahwa seluruh dalil dalam jawaban tergugat ditolak. Yang kedua, mengabulkan seluruh gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang ketiga, menyatakan tergugat melawan prestasi dan menghukum tergugat membayar seluruh kerugian sebagaimana diuraikan dalam gugatan. Yang keempat, mengabulkan petitum lainnya sebagaimana telah disampaikan dalam surat gugatan tertanggal 16 Mei 2025. Demikian replik ini disampaikan atas perhatian dan keadilan yang mulia majelis hakim. Kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, kuasa hukum tergugat. Bagaimana saudara tergugat? Apakah saudara akan mengajukan duplik? Kami akan mengajukan yang mulia, tetapi dia meminta waktu untuk Baiklah, kami beri kesempatan untuk mempersiapkan duplik dalam tenggang waktu 14 hari dari sekarang. Bagaimana saudara pihak penggugat? Kami tidak keberatan yang mulia. Baik, untuk memberi kesempatan kepada saudara tergugat menyiapkan duplik, maka sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali 14 hari dari sekarang. Tanggal berapa, Panitra? Tanggal 10 Juli 2025. Baik, sidang hari ini ditunda sampai 2 minggu ke depan untuk memberikan kesempatan kepada kuasa hukum tergugat untuk membuat duplik. Diperintahkan kepada para pihak atau kuasa hukumnya agar hadir pada hari tanggal yang telah ditetapkan tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditunda. Sidang perkara gugatan prestasi dalam register perkara nomor 177/PDT-G/2025/PN pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2025 ditunda. Majelis hakim dipersilakan meninggalkan ruang sidang menghadiri pimpinan. Hakim akan memasuki ruang sidang hadirin dengan berdiri. Ya, silakan duduk. Sidang gugatan prestasi nomor register perkara 177/PDT-G/2025/PN antara Yui Kayuan PT Wahtek Indonesia selaku penggugat melawan PT Kayuan Mountain Indonesia selaku tergugat pada hari Kamis 10 Juli 2025 akan segera dimulai. Apakah saudara kuasa penggugat siap melanjutkan persidangan? Siap yang mulia. Kuasa hukum tergugat? Siap yang mulia. Baik, sidang gugatan prestasi nomor register perkara 177/PDT-G/2025/PN Bekasi antara Yui Kayuan PT Wahtek Indonesia selaku penggugat melawan PT Kayuan Mountain Indonesia selaku tergugat pada hari Kamis 10 Juli 2025 dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah selama 14 hari ini sudah tercapai perdamaian? Belum yang mulia. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah selama 14 hari sudah tercapai perdamaian? Belum yang mulia. Baik, agenda persidangan hari ini ada pembacaan duplik dari penasihat hukum tergugat. PH tergugat sudah siap membacakannya?
duplik dalam perkara wan prestasi nomor 177-PDT.G/2025-PN Bekasi kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi. Di tempat dengan hormat kami kuasa hukum dari tergugat PT Cradle Mountain Indonesia dengan ini menyampaikan duplik atas replik penggugat PT Wah Tech Indonesia dalam perkara wan prestasi nomor 177-PDT.G/2025-PN Bekasi sebagai berikut. 1. Tanggapan terhadap replik penggugat bahwa penggugat tetap bersikukuh menyatakan telah melakukan pengiriman barang sesuai pesanan, namun tidak dapat membuktikan bahwa seluruh barang diterima secara sah dan sesuai spesifikasi oleh tergugat. Tidak ada bukti tanda terima yang ditandatangani oleh perwakilan resmi tergugat untuk seluruh pengiriman barang. 2. Bahwa kami telah menyampaikan keberatan melalui komunikasi internal dan eksternal baik secara lisan maupun dalam bentuk tanggapan informal, namun penggugat tetap tidak menyelesaikan permasalahan kualitas dalam waktu pengiriman. 3. Bahwa penggugat hanya berdasarkan perikatan pada purchase order dan invoice tanpa adanya kontrak jual beli yang sah menurut pasal 1320 KUH Perdata. Oleh karena itu tidak dapat ditarik kesimpulan bahwa telah terjadi wan prestasi yang berdampak hukum sebagaimana didalilkan. 4. Bahwa somasi yang diajukan oleh penggugat, kami menilai somasi tersebut tidak berdasar. Somasi 1 dan 2 tidak disertai dengan itikat baik untuk menyelesaikan perselisihan terkait kualitas dan waktu pengiriman. Bahkan penggugat tidak menanggapi upaya klarifikasi kami secara proporsional. 5. Bahwa kerugian yang dialami oleh penggugat merupakan akibat dari manajemen internal penggugat sendiri. Gangguan arus kas dan modal kerja bukan merupakan tanggung jawab tergugat karena tidak dapat bukti yang menunjukkan bahwa keterlambatan pembayaran disebabkan oleh kelalaian tergugat. 6. Bahwa tuntutan bunga 5% per bulan sangat tidak berdasar dan berlebihan. Tidak terdapat kesepakatan sebelumnya mengenai adanya bunga apalagi sebesar 5% per bulan yang melebihi batas kewajaran dan tidak sesuai dengan praktik bisnis yang sehat. 7. Bahwa biaya jasa hukum 50 juta juga tidak dapat dibebankan kepada tergugat. Tuntutan ini bersifat sepihak dan tidak proporsional karena gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan justru membebani proses peradilan. Yang kedua, kesimpulan. Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, dengan ini tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi untuk 1. Menolak seluruh dalil dalam replik penggugat. 2. Menguatkan jawaban tergugat atas gugatan yang telah diajukan sebelumnya. 3. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya karena tidak beralasan hukum dan tidak dapat dibuktikan secara sah. 4. Menyatakan bahwa tidak dapat wan prestasi yang dilakukan oleh tergugat. 5. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Demikian duplik yang kami sampaikan atas perhatian dan keadilan yang mulia Majelis Hakim. Kami ucapkan terima kasih. 30 Juni 2025. Hormat kami kuasa hukum tergugat PT Cradle Mountain Indonesia. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah ada tanggapan? Tidak ada yang mulia. Baiklah, sidang ditunda sampai 2 minggu. Tanggal berapa? 2 minggu dari sekarang, Pak Litra? Tanggal 24 Juli 2025 ya, Nek. Sidang ditunda sampai 2 minggu ke depan, hari Kamis tanggal 24 Juli 2025 dengan agenda sidang pembacaan kesimpulan. Diperintahkan kepada para pihak atau kuasa hukumnya untuk hadir pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditutup. Sidang perkara gugatan wan prestasi dengan register perkara nomor 177 dari PDT G/2025 dari PN Bekasi pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 itu sudah majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin mohon hadirin. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin diharap berdiri. Ya.
Silakan duduk. Sidang gugatan dan prestasi nomor register perkara nomor 177 garing PDT garing 2025 garing PN Bekasi antara Yui Kayuan PT Waktu Indonesia selaku penggugat melawan PT Indonesia selaku tergugat pada hari Kamis 24 Juli 2025 akan segera dimulai. Apakah saudara kuasa hukum penggugat siap menunjukkan persidangan? Siap Yang Mulia. Kuasa hukum tergugat? Siap Yang Mulia. Baik, sidang gugatan melawan prestasi nomor register perkara 177 garis miring PDT.G garis miring 2025 garis miring PN Bekasi antara Yu Kayuan PT Waktu Indonesia selaku penggugat melawan PT Krel Mountain Indonesia selaku tergugat pada hari Kamis 24 Juli 2025 dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah selama 14 hari ini sudah tercapai perdamaian? Belum Yang Mulia. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah selama 14 hari sudah tercapai perdamaian? Belum Yang Mulia. Agenda persidangan hari ini adalah pembuktian. Majelis akan memeriksa bukti surat terlebih dahulu dari pihak penggugat. Saudara kuasa hukum penggugat, silakan ajukan bukti-bukti surat yang ingin saudara sampaikan. Baik Yang Mulia, kami mengajukan bukti surat sebagai berikut. Bukti P1 perjanjian kerjasama antara penggugat dan tergugat. Bukti P2 faktur pembayaran. Bukti P3 bukti transfer. Baik, majelis menerima dan memberi tanda pada bukti-bukti tersebut. Selanjutnya, apakah penggugat akan menghadirkan saksi? Ya Yang Mulia, kami menghadirkan saksi bernama Arif Prasetyo untuk memberikan keterangan. Baik, saksi dipersilakan maju ke depan. Sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah. Terus untuk dibantu untuk saksi untuk melakukan sumpah. Saksi, ikuti kata-kata saya. Ya, Yang Mulia. Demi Allah saya bersumpah, Demi Allah saya bersumpah, saya akan menerangkan keterangan saya akan menerangkan keterangan dengan sebenar-benarnya dengan sebenar-benarnya daripada yang sebenarnya. daripada yang sebenarnya. Baik. Baik, untuk saksi untuk ke depan untuk memeriksa keterangan identitas. Ini identitas Pak Dian. Baik, siap. Silakan dulu. Silakan memberikan keterangan secara jelas dan benar. Apakah saudara mengenal penggugat dan tergugat? Ya, saya mengenal kedua belah pihak yang mulia. Sejak kapan saudara mengenal para pihak? Saya mengenal kedua belah pihak dari tahun 2020 yang mulia. Apakah saudara mengetahui adanya perjanjian di antara keduanya? Ya, saya mengetahui keduanya melakukan perjanjian jual beli yang mulia. Apakah saudara melihat atau mengetahui pelaksanaan perjanjian tersebut? Ya, saya mengetahuinya. Tergugat membeli material berupa semen kepada saudara penggugat yang mulia. Apakah tergugat melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian? Penggugat telah melaksanakan perjanjian dengan sesuai yang mulia. Baik, setelah majelis selesai bertanya, kami persilakan kuasa hukum penggugat untuk mengajukan pertanyaan. Baik, izin Yang Mulia. Izinkan saya bertanya kepada saudara saksi. Apakah benar penggugat sudah memenuhi semua kewajibannya? Benar, penggugat telah memenuhi semua kewajibannya kepada saudara tergugat yang mulia. Apakah ada upaya damai sebelum perkara ini diajukan ke pengadilan? Sebenarnya ada upaya damai, namun pada akhirnya tidak memenuhi titik terang yang mulia. Baik, terima kasih. Sudah cukup Yang Mulia. Baik, selanjutnya kuasa hukum tergugat silakan mengajukan pertanyaan. Baik Yang Mulia, izinkan saya bertanya kepada saudara saksi. Apakah saudara punya hubungan keluarga dengan penggugat? Saya tidak memiliki hubungan keluarga kepada kedua belah pihak. Apakah saudara mengetahui alasan tergugat belum melaksanakan kewajibannya? Pengetahuan saya, saudara tergugat tidak melaksanakan kewajibannya karena krisis pada perusahaannya pada masa tersebut. Baik, terima kasih. Sudah cukup Yang Mulia dari saya. Baik, terima kasih atas keterangan saudara. Keterangan ini akan dicatat dalam berita acara sidang dan menjadi pertimbangan majelis. Saudara diusahakan meninggalkan ruangan sidang. Selanjutnya, kuasa hukum tergugat silakan ajukan bukti-bukti yang saudara miliki. Baik Yang Mulia, saya mengajukan bukti T1 surat peringatan, bukti T2 bukti korespondensi email. Kuasa hukum tergugat silakan ajukan bukti-bukti yang saudara miliki. Baik Yang Mulia.
Baik, pembuktian telah selesai dilakukan, semua bukti telah diberi tanda dan dicatat oleh panitera. Majelis memberi waktu 1 minggu kepada para pihak untuk menyampaikan kesimpulan secara tertulis. Tanggal berapa 1 minggu dari sekarang, panitera? 31 Juli 2025 yang mulia. Sidang ditunda sampai 1 minggu ke depan, hari Kamis tanggal 31 Juli 2025 dengan agenda sidang pembacaan kesimpulan. Diperintahkan kepada para pihak atau kuasa hukumnya untuk hadir pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditutup. Sidang perkara gugatan non prestasi dengan register perkara nomor 177 garing huruf G garing 2025 garing PN Bekasi pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025 ditunda. Majelis hakim dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Majelis silakan berdiri. Silakan memasuki ruang sidang. Majelis silakan berdiri. Itu sudah. Silakan duduk. Sidang gugatan non prestasi nomor register perkara nomor 177 garing PDT huruf G garing 2025 garing PN Bekasi antara Kayuan PT Wahtek Indonesia selaku penggugat melawan PT Kredor Mountain Indonesia selaku tergugat pada hari Kamis 31 Juli 2025 akan segera dimulai. Apakah saudara kuasa hukum penggugat siap menjalani persidangan? Siap, Yang Mulia. Kuasa hukum tergugat? Siap. Baik, sidang gugatan non prestasi nomor register perkara 177 garis miring PDT titik G garis miring 2025 garis miring PN Bekasi antara Yuan PT Wahtek Indonesia selaku penggugat melawan PT Kredor Mountain Indonesia selaku tergugat pada hari Kamis 24 Juli 2025 dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum, Yang Mulia. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum, Yang Mulia. Baik, agenda persidangan hari ini adalah penyampaian kesimpulan. Saudara pihak penggugat sudah siap untuk menyampaikan kesimpulan? Siap, Yang Mulia. Bagaimana dinyatakan secara lisan atau tertulis? Tertulis, Yang Mulia. Baik, bisa maju. Bagaimana dengan pihak tergugat? Apakah saudara sudah siap untuk menyampaikan kesimpulan? Sudah, Yang Mulia. Dinyatakan secara lisan atau tertulis? Disampaikan secara tertulis, Yang Mulia. Baik, silakan. Baiklah, sidang ditunda sampai 15 hari ke depan. Panitera, 15 hari dari sekarang tanggal berapa? 5 Agustus 2025. Sidang ditunda sampai 4 minggu ke depan, hari Selasa tanggal 5 Agustus 2025 dengan agenda sidang pembacaan putusan. Diperintahkan kepada para pihak atau kuasa hukumnya untuk hadir pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditutup. Sidang perkara gugatan non prestasi dengan register perkara nomor 177 garing PDT huruf B garing 2025 garing PN Bekasi pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2025 ditunda. Majelis hakim dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Majelis